Selamat siang Zahra. Sudah terdengar belum suara saya? Kak. Oke, siap. Apa kabar Zahra? Sehat? Sehat ya Zahra ya? Halo? Kenapa Kak? Sehat? Sehat nggak? Sehat? Oh Sehat ya? iya Kak, alhamdulillah sehat. Iya, oke. Oke, lagi connecting ke audio ya. Putri dan Afifah. Kita tunggu dulu ya. Oke. Sudah ada Afifah. Apa kabar Afifah? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai untuk hari ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang akan kita jalani 1,5 jam ke depan bisa berjalan lancar, koneksinya juga lancar, dan kalian semua juga bisa tetap mengikutinya dengan baik ya dari rumah. Semoga kalian juga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke. Berdoa selesai, berdoa diaminkan. Oke, baik. Langsung aja. Sebelum kita mulai, Putri sudah koneksinya udah oke. Putri, apa kabar Putri? Sehat, Putri? Sehat Kak, alhamdulillah. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita sudah lumayan banyak ya, Putri, Afifah, dan Zahra. Kita sudah ada di materi yang menurut saya tuh materi udah tinggal penyelaras bahasa aja gitu ya. Udah bukan materi yang secara konten banget. Karena materi kita sudah ke bagian tata tulis nih. Ya. Nah, untuk materi yang tata tulis ini saya lihat dulu ya, bentar ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin pernah saya sampaikan ya sebelumnya ya, yaitu terkait dengan ini berarti kalau tata tulis berarti di PBM ya. Nah, tata tulis ini kan merupakan salah satu materi di PBM gitu. Yang perlu saya tekankan sih, kalau materi PBM ini di tata tulis itu adalah yang memang sudah ada aturannya, yang memang sudah ada ketetapannya gitu. Jadi kalian nggak perlu bernalar lagi. Beda sama PPU ya. Kalau yang kemarin kan, kalau PPU gitu ya, kalau paragraf itu kan banyak banget yang penalaran-penalaran. Sedangkan kalau yang untuk tata tulis ini lebih concernnya itu adalah ke bagian bagaimanakah penulisan-penulisan yang sesuai atau tidak. Dan itu udah diatur semuanya. Gitu ya. Diaturnya di mana? Yaitu di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena kita tinggal 4 materi lagi nih sama sekarang ya, tata tulis. Untuk hari ini penulisan huruf, kemudian tinggal penulisan kata, penulisan tanda baca, dan yang terakhir adalah penulisan unsur
serapan. Oke. Kalau sejauh ini ada kesulitan nggak untuk memahami PUEB? Ada kesulitankah pemahaman di PUEB-nya? Ada yang mengalami kesulitan? Gimana? Putri, ada mengalami kesulitan nggak pemahaman di PUEB? Paling kayak suka lupa-lupa ingat gitu aja sih, Kak. Oke, suka lupa-lupa ingat ya. Jadi kayak lagu tuh, lupa. Oke. Ya, memang kadang-kadang kenapa lupa atau ingat itu terkadang gini sih. Apa yang kita baca gitu ya, belum tentu benar ya. Apalagi kan ini kan PUEB kan baru lagi ya, diperbaharui lagi kan di tahun 2015 gitu. Mungkin karena apa yang sering kita lihat itu belum tentu benar, jadi kadang-kadang waktu pas kita di soal, kayaknya saya sering lihatnya ini deh, gitu kan ya. Jadi kalian guessing, akhirnya kan kalian guessing ya, bukan ke materinya nih, itu bukan ke PWB-nya, malah yang sering apa kalian lihat. Karena proses dari melihat gitu, udah pasti kalian nanti di alam bawah sadar kalian tuh pasti akan juga mengingatnya. Artinya antara kenyataan dan teori nih akan saling menguasai otak kalian, yang bener yang mana ya? Ada jadi ragu-ragu ya, mungkin gitu ya, kadang-kadang ya. Gitu. Ya, caranya salah satunya ya paling ini sih, baca tulisan-tulisan yang ada sastra Indonesianya, mungkin kayak gitu ya. Atau yang literatur-literatur yang artikel yang kayak gitu ya. Karena kan kalian kan udah alumni nih ya. Pasti kan bacaannya referensinya udah artikel, jurnal. Nah, kalau artikel jurnal itu pasti ada proses pengeditan. Ada proses penyelarasan bahasa. Otomatis pasti penulisan kata-katanya sudah mengalami proses pengeditan sebelum diterbitkan gitu. Kalau nggak salah tuh proses pengeditan tuh kadang-kadang kan submit itu kan bulan April, nanti terbit bulan Juli. Jadi 2 bulan tuh ada proses pengeditannya gitu. Jadi mungkin kalian bisa baca-bacanya juga referensinya ke jurnal, bisa, atau referensinya ke artikel-artikel ilmiah. Artikel ilmiah contohnya ya tadi ya, kayak makalah, kemudian skripsi, atau penelitian-penelitian yang termutakhir lah, seperti itu. Gitu ya. Referensinya diubah sedikit ya. Dari tadinya mungkin bacaannya yang berita-berita bisa ke bagian-bagian yang lebih ilmiah gitu. Contoh mungkin saya pernah penasaran gitu, kenapa bayi gitu waktu pas saya hamil gitu, kenapa bayi itu ketika 4 bulan gitu ya secara ilmiah itu sudah mulai bergerak, ada ruhnya gitu. Filosofinya seperti apa gitu. Kalau di agama mungkin dijelaskan gitu. Tapi kalau secara ilmiah gimana sih prosesnya? Saya penasaran waktu itu. Ya, cari aja penelitiannya seperti itu ya. Mungkin kalau kalian penasaran dengan hal lain bisa kayak gitu. Oke. Ada kesulitan lagi nggak mungkin untuk memahami PUEB nih? Udah ditata tulis nih, udah di apa ya? Kalau dibilang tuh kalau di ilmu kebahasaan gitu linguistik itu udah di tahap akhir ini. Udah di tahap akhir memahami sebuah bahasa apapun. Afifah gimana Afifah? Ada kesulitan nggak? Sama kayak Putri, Kak, lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ya. Oke. Sama ya berarti ya. Healthy, ada kesulitan nggak Healthy?
Halo Healthy. Oh, nggak ada Healthy. Halo Healthy. Nggak ada ya. Abi gimana Bi? Ada kesulitan nggak Bi memahami PUEB? Ya, ya sama sih Kak. Banyak yang lupa. Sayanya kurang baca kali ya. Nah, bisa jadi ya kurang baca juga tuh Bi. Iya. Gimana Bi? Jadi siasatnya gimana Bi untuk bisa Kayak kakak tadi sih lebih banyak baca jurnal sih. tuh ya gitu ya salah satunya gitu ya bisa dengan baca jurnal-jurnal ilmiah. Itu jurnal ilmiah tuh bisa diakses secara free banget ya, nggak mesti apa ya, nggak mesti berbayar ya, nggak ada gitu. Kalau berbayar tuh kalau dicetak mungkin gitu. Kok ya sama ya, waktu pas saya nerbitin itu kalau nyetak bayar, tapi kalau sama ketika submit itu free aja, nggak apa-apa. Kalau yang mau submit, kalian mau baca itu free. Nah, jurnal itu kan salah satu pengabdian di dalam mahasiswa kan, apalagi nanti kalian menjadi mahasiswa nih. Nah, nyarinya di mana? Nyarinya itu setiap universitas ada. Jadi, contoh jurnal Fakultas Ilmu Budaya UI itu ada jurnal namanya Wacana. Nah, di situ ada tuh tentang budaya-budaya, penelitian-penelitiannya. Contoh kalian tertariknya dalam bidang apa? Itu bisa untuk referensi ya. Untuk referensi-referensi bacaannya. Seperti itu. Karena saya juga sadar gitu akhir-akhir ini ya apa yang saya baca juga kadang-kadang itu yang teringat di otak saya. Contohnya kalau sering melihat TikTok pasti itu yang teringang-ingangnya sampai sekarang gitu. Itu yang sering saya ucapkan gitu. Sama kayak anak kecil ya, apa yang dia lihat, apa yang dia bicarakan. Ya memang itu proses otaknya seperti itu. Tapi karena kebahasaan mungkin fleksibel kali ya, dan setiap hari-hari gitu, apa yang kita dengar gitu pasti mempengaruhi sih, pasti mempengaruhi. Hampir ya mungkin hampir 80% lah mempengaruhinya. Gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini saya mau share screen, sudah terlihat ya. Nah, share screen ini tentang bagaimanakah pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ini buat pengetahuan aja ya kalian bahwa kita sudah di pedoman bacaan bahasa Indonesia itu ada di Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Nah, untuk mengetahui Permendikbud 50 nomor 15 ini, kalau kalian masih belum ada PUEB-nya, saya pertama kan udah bilang ya, bahwa ini tuh seperti referensi kita, gitu kan. Ini kalian bisa unduh secara gratis melalui PDF-nya, tinggal ketik PUEB PDF. Nah, kalian bisa unduh tuh di situ. Nah, kalau ditanya tentang tata tulis, pasti jawabannya ada di sini, pedoman ini, di buku pedoman ini. Nah, hari ini karena kita belajar tentang ejaan bahasa Indonesia, gitu, PUEB, saya mau jelasin dulu nih, kita flashback dulu ya, bahwa ejaan di bahasa Indonesia itu ada yang berlaku 3. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Kita punya ejaan Van Ophusen itu di tahun 1901, di mana ejaan ini masih didominasi dengan bahasa Belanda. Gitu. Kalau kalian tahu majalah-majalah yang lama gitu, tahun 1901 masih banyak tuh kayaknya dijual di Salemba dan lain sebagainya macam ya. Itu pakai ejaannya ejaan Van Ophusen. Di dalamnya masih bahasa Belanda. Kemudian yang kedua ada juga ejaan namanya Swandi atau ejaan Republik. Nah, ejaan Swandi atau Republik ini adalah ejaan yang menggunakan kata-kata yang ini loh. Kalian pernah ingat nggak?
ada kata-kata yang OE, ya, ada OE, kemudian DJ, ingat nggak? DJ, ya, Cokro, Sujojo, atau Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya ya. Itu adalah namanya ejaan Swandi. Itu tahun 1945. Jadi kalau masih ada kalian punya buyut atau nenek atau kakek yang masih hidup sampai sekarang dan namanya ada OE, DJ, TJ gitu, berarti orang ini hidup di tahun zaman seginian gitu. Di tahun mungkin 40-50-an. Karena setelah itu baru tahun 1972 baru diubah lagi, yaitu menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnaan atau yang disebut dengan IYD tahun 1972. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah yang sekarang ya. Jadi yang sebelum ini ya, setelah ini ada yang keempat ya, adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB di tahun berapa? Di tahun 2015. Lumayan agak panjang ya, 1972 sampai 2015. Kalau ada yang nanya, kenapa harus diatur gitu ya? Ya karena ini tata tulis gitu. Namanya aturan berbicara dan tulisan pasti berbeda. Ketika berbicara kan aturannya ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, itu pasti menggunakan bahasa yang lebih santun. Tapi kalau semuanya ke sesama, itu pasti beda dengan bahasa yang digunakan juga ke yang lebih di bawah kita secara umur. Ya, itu kalau peraturan ketika lisan. Kalau lisan itu kan secara kontekstual ya, melihat juga konteksnya gimana. Oh dia lagi sibuk nih, berarti nggak usah diajak ngomong dulu. Oh dia lagi tidak ingin berbicara gitu, ya udah nggak usah ngomong dulu dan lain sebagainya ya. Itu kontekstual aja gimana. Dia lagi marah nih, berarti nggak perlu diajak ngomong dulu. Tapi kalau semuanya ini gitu, ejaan-ejaan yang saya jelaskan ini, semuanya ini berlaku untuk tata tulis. Untuk tata tulisnya. Berarti ini untuk penulisannya. Agar apa? Agar seragam. Agar kita punya patokan keseragaman ketika menulis. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang Van Ophusen di sini sudah dijelaskan. Ini ya Van Ophusen bahwa ini nih berlaku nih di zaman Belanda sesudah hingga sampai Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1947, maka kita resmi menggunakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, padahal di sejarahnya 1928 ya, gitu. Nah, ejaan ini terdapat dalam kitab logat Malajo. Contohnya adalah Jang Sijang, Jang Sija, Sijajang, Sisajang, Jang Sisajang, Jajan saja. Saja ya, ini tuh saja ini dari kata saja. Ini janjan, ini jang ini yang ya, yang disajang berarti apa? Yang disayang. Janjan saja, saya saja. Sudut rumah, makna, makmur, akal, rakyat, pakai apostrof, Jumat, makan, pakai dua. Nah, berarti kalau masih ada orang yang tata tulis ya, ketika nulis, masih ada kata dua kayak gini, berarti dia masih pakai ejaan Van Ophusen. Berarti ejaan Van Ophusen ini masih sampai sekarang masih berpengaruh ya, kalau kita perhatikan. Gitu, Jumat, yang benar sekarang sudah tidak menggunakan ini. Gitu ya. Makna menggunakan K ya, makna seperti itu. Tapi ini waktu pas zaman segitu nggak salah,
karena ini pada zamannya seperti itu. Ini ejaan Van Ophusen. Oke, lanjut. Ramai-ramai, malu-malu, gitu ya, pasti pakai angka 2. Oke, selanjutnya ejaan Republik atau ejaan Swandi. Nah, ejaan Swandi ini ejaan yang berlaku tahun ketika merdeka ya, sampai tahun 72. Nama Swandi ini adalah diambil dari Menteri Pendidikan Kebudayaan pada era Presiden Soekarno. Jadi namanya adalah Swandi. Beliau yang mencetuskan ini. Gitu. Contohnya, dia sudah menyerap dari kata sudut rumah. Pakai T ya. Sudut rumah. Gitu. Kemudian ada kata makna, makmur. Sudah lebih diserap ya dibandingkan yang tadi ya. Sudah menggunakan akal, rakyat, Jumat, sudah tidak ada apostrofnya, tapi masih ada kata makan-makan, lari-lari, tidur-tidur. Kalau sekarang reduplikasinya sudah menggunakan apa? Menggunakan tanda strip ya, bukan tanda pisah. Kalau tanda pisah kan lebih panjang. Tanda ini ya. Oke. Kemudian dimakan di atas dan di dalam seperti itu. Oke, lanjut. Ya, kemudian di tahun berikutnya, tahunnya Soeharto ya, itu ejaan ini diresmikan pada tahun Soeharto ketika di pidato kenegaraan tahun 1972. Resminya adalah EYD, ya, ini adalah ejaan yang disempurnakan, gitu. Nah, pada zaman Soeharto ini diputuskan oleh keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Contoh yang sudah diperbaharuinya adalah kata apa? Angka 2-nya di kata tadi makan-makan di Van Ophusen sama di Swandi itu udah dihilangkan menjadi makan-makan menggunakan tanda ini ya. Oke, lari-lari. Udah diginiin. Kemudian dimakan, di atas sudah dipisah ya, karena menunjukkan apa? Dinya menunjukkan kata depan. Begitu juga dengan kata di dalam. Ini juga sudah dipisah di dalam gitu. Kemudian doa, maaf, dakwah juga sudah disesuaikan dengan fonologi bahasa Indonesia ya, gitu. Jadi yang mengalami perubahan gitu dari DJ menjadi ejaan yang disempurnakan EYD ya. Ini dari Van Ophusen, ini dari Swandi, ini dari EYD. Nah, perubahannya apa? Dari DJ menjadi J menjadi Y, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, SJ menjadi SY, OE menjadi U dan menjadi U. Itu perubahannya. Kenapa pentingnya kita mengetahui ini gitu? Pentingnya adalah ketika nanti di soal gitu, ketika itu muncul bukan ejaan yang sekarang, berarti kan itu salah satunya itu. Jadi kita tahu ini tuh biar tahu mana yang memang ejaan yang sudah lama dan mana ejaan yang sudah diperbaharui. Itu sih mungkin PR-nya untuk kita. Nah, di dalam EYD ini kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu pertama pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, sebelum kita bahas huruf-huruf ini, gitu ya, yang perlu saya tekankan ya, untuk penulisan huruf ini, dan untuk EYD ini, di EYD itu hanya 4 ya, hanya 4. Sebentar, saya mau share screen dulu. Kalau kalian lihat di EYD secara online, ya, kalau kalian lihat secara online, PUEB daring ya,
Kalian bisa akses ya POEB daringnya melalui device kalian, melalui perangkat kalian. Di situ POEB daringnya ada 4 hal di dalam EYD atau dalam PBM yang nanti akan jadi pertanyaan di UTBK. Yang pertama adalah tentang pemakaian huruf, yang ini yang kita akan bahas sekarang. Kemudian penulisan kata untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pemakaian tanda baca, ya, yang ketiga pemakaian tanda bacanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimanakah penulisan unsur serapan. Nah, ini yang akan menjadi materi terakhir kita di penulisan unsur serapannya. Oke. Ini akan ada pertanyaannya di dalam PBM ya, soal-soal PBM. Nah, untuk soal-soal PPU gimana Kak? Untuk soal-soal PPU nggak akan masuk ke PBM sih, beda gitu. Jadi ini mostly semuanya adalah materi PBM. Jadi materi-materi yang menurut saya bisa dipelajari sendiri, tapi itu tricky ya. Tricky banget dan harus hati-hati ketika apa? Ketika di dalam pelajaran gitu. Di dalam soal, di dalam soal. Contoh kadang-kadang mungkin ada yang beberapa yang masih bingung. Bingungnya adalah ketika ditanyanya kalimat efektif gitu, tapi di dalamnya ada EYD-nya yang salah. Nah, kalau ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh ya, kalian harus fokus pada soalnya dulu, minta apa. Kalau mintanya kalimat efektif, berarti kalian jawabnya lihat apa? Kelogisan, kehematan, kesepadanan, dan kelengkapan. Kelengkapan ya, maksudnya kelengkapannya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Itu yang perlu ditekankan kalau dia merupakan pertanyaannya kalimat efektif gitu. Kalau EYD-nya nggak benar tapi efektif gimana Bu? Komanya, contoh komanya salah aja, ya nggak apa-apa. Yang penting yang ditanya adalah efektifnya aja dulu gitu ya. Jadi fokus pada pertanyaan. Kadang-kadang itu gocek sih. Artinya apa ya? Akan apa ya? Akan merupakan sebuah jebakan ya, kalau kalian bilang ya. Kalau kalian bilang itu adalah merupakan jebakan gitu ya untuk kalian semua, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau nanya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke selanjutnya. Ini sekilas-sekilas aja ya. Saya akan ngomongin sekilas-sekilas aja. Yang jelas, huruf abjad kalian udah tahu lah ya. Ya udah ada 26 huruf A sampai Z. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Huruf konsonan selain huruf vokal. Kemudian yang selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong itu adalah huruf yang pengucapannya itu sekaligus. Contoh I, au, e, o. Huruf diftong pasti akan didominasi dengan huruf vokal. Seperti itu. Kemudian ada huruf konsonan gabungan. Nah, kalau konsonan gabungan di huruf asli bahasa Indonesia ya, dia itu nggak akan ada huruf double sih. Contoh, kecuali kata masa ya mungkin ya, kayak kemarin ya, kata masa gitu. Ini pun diserap dari bahasa asing gitu ya. Nah ini kan huruf double nih, ada S dan S.
Tapi secara bahasa Indonesia tuh nggak ada huruf double S dan S kayak gini. Kenapa? Karena pengucapan bahasa Indonesia itu kan nggak bisa double kayak bahasa Inggris ya, gitu. Nah, tapi kalau konsonan yang kita lihat ada KH, NG, NY, dan SY. Seperti itu. Lanjut, huruf kapital. Di sini perbedaannya masih sama ya, masih sama yang EYD. Ini saya nanti jelaskannya yang perbedaannya aja sama EYD. Pasti ya, awal pertama itu harus kapital, awal kalimat. Kemudian adalah nama orang atau julukan. Julukan itu contohnya dewa pedang, atau julukan itu seperti apa ya? Contohnya Sang Fajar gitu ya. Itu juga julukan. Kalau julukan itu artinya contohnya kutu buku. Kalau memang itu untuk julukan gitu. Contohnya ada kata-kata Afwan adalah orang yang kutu buku nih gitu. Julukan ya. Si kutu buku gitu. Nah, kutu bukunya kalau memang julukan juga harus kapital seperti itu. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk pertama nama orang yang merupakan nama atau jenis ukuran. Contoh ikan mujair ini kan ada nama orang mujair ya. Kenapa namanya mujair itu karena yang menemukan adalah namanya mujair. Kemudian diesel. Diesel kan juga dinamakan nama orang ya. Kemudian ampere juga nama orang, volt juga nama orang. Tapi untuk satuan jenis ukuran itu kecil penulisannya. Seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Seperti bin. Jadi bin ini, bin, binti. Kemudian kalau di bahasa asing, van. Ya, Charles Adrian van Ophusen, van. Itu juga kecil. Ya. Asal usul ya. Ini tuh seperti asal usul, anak dari siapa. Kemudian huruf kapital dipakai di awal kalimat dan petikan langsung. Nah, pada awal kalimat yang petikan langsung itu otomatis kalau petikan langsung itu kan pasti ada katanya dulu. Contoh, adik bertanya, koma, dipetik, hanya besar. Kemudian besok pagi kata dia mereka akan berangkat. Nah, kalau di awalnya, kalau memang itu perkataannya di depan, berarti dia kapital. Tapi kalau kelanjutannya seperti ini, dia tidak memerlukan huruf kapital, tetap kecil, gitu. Terus selanjutnya huruf kapital digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nama agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian Allah gitu, Al-Quran, Alkitab dan Weda. Nah, perbedaannya sama EYD sebelumnya, kata Al-Quran sama Alkitab di sebelumnya itu menggunakan strip ya, menggunakan strip ini, Al-Quran. Tapi yang PUEB baru ini semuanya digabung. Al-Quran, Q-nya kecil, Alkitab, K-nya kecil. Kalau dulu Q-nya besar, Al-Quran gitu. Kemudian yang Maha Pengasih, karena merujuknya ke Tuhan, hambamu, jangan lupa ada stripnya, baru kapital. Engkau beri rahmat, engkaunya referensinya kemana? Ke Tuhan. Gitu ya. Lanjut, ini banyak banget sih pembahasannya. Huruf kapital digunakan untuk gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik. Harus diikuti dengan nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan, Haji, Raden, Nabi, Imam, dan Doktor. Atau Magister. Kalau tidak disingkat, tetap besar ya. Kalau disingkat kan menjadi apa? Doktor D,
R titik, ya kan? Gini, namanya siapa? Titik-titik ini namanya ya. Kemudian Irwansyah, koma, Magister Humaniora M. Kalau humaniora bukan H ya, hum. Kalau H Magister Hukum, hum. Gitu. Kalau disingkat. Kalau nggak disingkat juga bisa, tapi tetap harus kapital di awalnya. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, serta dipakai untuk sapaan. Nah ini nih yang harus digarisbawahi. Contoh, semoga berbahagia Sultan. Ini gelar kehormatan. Hendak kemana Daeng? Ini keturunan, ya. Kapan datang Raden? Nah sebelumnya juga ketika memang merupakan pertanyaan, ya, karena ini adalah kalimat integratif, jadi dia harus koma sebelumnya. Boleh kami mendengar saran Kiai? Berarti K-nya juga harus kapital. Kami mohon nasihat Buya. Berarti ini merupakan sapaan. Atau saya nanya, apa kabar adik? Apa kabar bapak? Nah, kalau itu referensinya adalah sapaan, tujuannya adalah sapaan, berarti dia harus menggunakan huruf kapital. Tapi kalau cuma saya bilang, saya jemput adik, itu nggak perlu kapital, karena bukan sapaan. Oke, lanjut. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang tua, atau yang dipangkat atau yang sebagai pengganti nama orang tertentu, atau nama instansi dan nama tempat. Contohnya, kalau diikuti nama orang ya, kalau nggak diikuti nama orang nggak perlu kapital. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik, nama orangnya Adam Maliknya. Perdana Menteri Nehru. Oke. Profesor Supomo. Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Proklamator Republik Indonesia Soekarno Hatta. Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini merupakan apa? Nama instansi. Ya. Atau nama orang, atau nama tempat. Nama tempat berarti apa? Papua Negara. Jadi jika unsur nama jabatan, pangkat diikuti nama orang, kapital. Atau bisa juga untuk pengganti orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, kalau saya kasih contoh nih ya, ada kayak gini. Saya bertemu gubernur. Gubernur. G-nya kecil. Tapi kalau saya bilang, saya bertemu gubernur DKI Anies Baswedan. Nah, atau enggak ada DKI-nya juga nggak apa-apa. Kalau gubernur DKI tetap ini ya, tetap besar tanpa Anies Baswedan. Atau gini, saya bertemu gubernur Anies Baswedan. Nih, kita lihat perbedaan antara 3 contoh ini. Oke. Nah, di sini ada 3 contoh yang berbeda nih. Kalau kita perhatikan bersama, saya bertemu gubernur, G-nya kecil. Kemudian ada saya bertemu, G-nya besar, DKI-nya besar. Karena diikuti apa? Nama tempat. G-nya besar, A-nya besar, B-nya besar. Kenapa? Karena diikuti nama orang. Itu bedanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Saya mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalnya ada tulisan saya beragama Islam. Nah, itu Islamnya itu I-nya itu hurufnya besar atau kecil, Kak? Istilah apa? Istilah apa? Ya. Halo? Bisa diulang gimana istilah apa tadi? Ini, Kak, kalau misalkan ada tulisan saya beragama Islam, itu Islamnya I-nya itu hurufnya besar atau kecil?
Gede dong, besar. Besar. Oh, oke, Besar. Kak. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Kenapa besar? Karena yang tadi ya, yang tadi kita udah sebelumnya, bahwa di sebelumnya tadi penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk apa? Untuk nama kata ganti sebutan yang Islam. Nih, karena untuk nama agama. Gitu ya. Lanjut ya. Huruf kapital yang selanjutnya. Tadi sebelumnya udah belum ya? Bentar. Oh, udah ya. Udah ya. Lanjut. Huruf kapital yang selanjutnya adalah huruf pertama nama digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Tetapi kata bangsa, suku, dan bahasanya kecil. Sedangkan huruf pertama namanya, ya namanya yang mana? Yang ini kan, ya. Eskimonya I-nya besar, D-nya besar, dan I-nya besar. Jadi bahasa Indonesia tuh B-nya kecil, I-nya besar, gitu ya. Kecuali ya, kecuali dia kapital semua. Kalau memang kapital semua ya berarti semuanya kapital. Kecuali ketika di judul ya, ketika di judul ada buku bahasa Indonesia, itu kan kapital semua. Kecuali ketika dia judulnya ada apa? Konjungsi, baru kecil. Nah, catatannya adalah nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Kalau dia turunannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengimbuhan. Satu contoh pengindonesiaan, ketika dia diimbuhkan menjadi tidak besar. Ada imbuhan lagi ke Inggris-Inggrisan, berarti tidak besar. Ke Jawa-Jawaan juga tidak besar. Jadi turunannya di sini maksudnya adalah ketika dia menjadi bentuk kata lain yang bergabung dengan imbuhan. Berarti nama bangsa, suku, bahasanya ditulis kecil. Catatannya itu. Oke, lanjut. Masih huruf kapital. Bahwa huruf kapital juga dipakai untuk huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, hari raya. Oke, tahun, T-nya besar, T-nya kecil, Hijriah. Tarikh Masehi, bulan Masehi, tahun Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari raya ya, hari Lebaran, hari raya, hari Natal, hari raya. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk unsur nama peristiwa sejarah. Nah, kalau udah ada peristiwa sejarahnya, contohnya KAA nih, Konferensi Asia Afrika besar, Perang Dunia II besar, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi berhubungan dengan momentum ya, momentum di dalam sejarah. Gitu. Contohnya apalagi Perjanjian Linggarjati. Nah, gitu ya. Berhubungan dengan sejarah. Tapi nama huruf sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya Soekarno-Hatta ya memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dia kan bukan sebagai nama gitu ya, bukan sebagai nama, jadi tidak digunakan untuk huruf kapital. Di sini fungsinya dia sebagai predikat dari si Soekarno dan Hatta. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia di sini tidak merupakan nama itu maksudnya gimana ya? Nama itu adalah sebuah kayak subbab gitu atau title-nya lah gitu. Penamaan gitu. Contoh pada perang dunia itu berlangsung tahun ini dan sampai tahun ini. Nah, itu kan sebagai nama.
Tapi kalau perang dunianya ini di sininya hanya sebagai unsur pelengkap gitu kan, ini kan pelengkap ya. Jadi tidak perlu kapital. Oke, lanjut. Huruf kapital digunakan untuk nama geografis, sudah pasti ya. Geografis itu artinya yang tertera di peta. Ada apa aja di peta? Ada apa? Di dalamnya ada kota, ada pulau, ada gunung, ada jalan, ada kata apa? Terusan Suez, terusan, jazirah, ngarai, lembah, selat, pegunungan, kemudian sungai, kecamatan, kelurahan, desa, dan provinsi, negara, dan lain sebagainya, yang memang ada di geografis, diikuti ya dengan nama diri, maka dia harus kapital. K-nya besar, R-nya besar. S-nya besar, Selat, Lombok diikuti dengan namanya. Artinya diikuti dengan letaknya. Tapi kalau nama geografinya bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, berlayar ke Teluk. Tidak diikuti dengan Teluk apa ini? Ya, Teluk Semangka gitu. Di Lampung ada Teluk Semangka. Itu T-nya kecil. Saya menyeberangi Selat Sunda, gitu. S-nya kalau Semang Selat, S-nya kecil. Tapi kalau Selat Sunda, S-nya besar, Sundanya besar juga S-nya. Berenang di danau, berarti kecil. Kalau Danau Toba, D-nya besar, T-nya besar. Huruf nama diri geografi juga dipakai sebagai nama jenis. Itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama jenis. Jeruk Bali. Kan banyak kayak jenis jeruk ya. Jeruk Bali, jeruk Medan, dan jeruk apa lagi ya? Jeruk Indramayu, mangga ya, mangga Indramayu. Mangga apa lagi? Mangga apel, mangga kueni, dan lain sebagainya. Kacang Bogor, kacang Arab, kacang Dieng, kacang apa lagi? Dikacangin, enggak dong. Kemudian nangka Belanda, terong Belanda, petai Cina, dan lain sebagainya ya. Kalau dia nama jenis, itu tulisannya kecil. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau kawasan, Kak, Apa? Kata kawasan. ya Kak, misalnya kawasan Pulau Manggas, K-nya itu bisa tetap enggak, Kak? Oke, di situ kawasan apa? Contohnya? Kawasan apa? Misalnya kawasan Pulau Manggas gitu, Kak. Kawasan Pulau Manggas. Nah, di situ kan ada kata kawasan. Bentar, saya ketik dulu ya. Di situ sebenarnya gini ya, di kawasan Pulau Mangas. Mangas apa Manggas? Mangas. Gini. Mangas. Oke, di sini ada kata apa? Di kawasan, kemudian P sama M. Nah, sudah pastikan ini P-nya besar ya, pulau. Oh, ini Miangas ya, M-nya besar. Nah, kawasannya apakah besar atau kecil gitu? Kalau sesuai dengan ini sih, hanya tetap kecil ya, karena kawasan ini merupakan dia memang ciri tertentu sih, merupakan tempat tinggal gitu. Tapi kalau double seperti ini, kawasan dan pulau, bisa kita kapitalkan salah satunya aja gitu. Kalau di sini ya, berarti kawasannya itu kecil. Ya, kecil ya kawasannya. Oke, Viva? Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama. Ya, lanjut. Itu 12 aja, cepet banget ya. Kemudian yang selanjutnya, nama yang disertai nama geografi yang merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejarkan nama-nama jenis lain dalam kelompoknya. Nah, ada beberapa nama yang di dalamnya itu ada nama geografis.
atau ada letak geografisnya. Nah, itu gimana tuh? Apakah di situnya dia harus dikontraskan atau disejajarkan dengan nama yang lain atau kelompoknya? Contoh nih, kita mengenal kata gula ya. Ada apa? Gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Karena kata Jawa ini adalah letak geografis, maka dia disejajarkan dengan yang lain. Artinya apa disejajarkan? J-nya kecil, tidak besar, karena merupakan nama jenis. Kemudian yang selanjutnya, kita tahu ada apa? Kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring. Ini punya fungsi berbeda. Jadi dia disejajarkan, artinya ini merupakan jenis juga. Nah, tapi untuk contoh berikut ini bukan nama jenis. Contoh, dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Nah, ini bukan jenis. Kalau jenis itu dari satu unsur gitu ke yang lain itu beda-beda. Ada kata tebu, ada kata aren, ada kata anggur, ada kata pasir, ada kata Jawa. Itu beda-beda kan? Sedangkan kan kalau Cirebon, Pekalongan, Solo, Jogja, Jogja, Madura, ini merupakan geografis. Yang artinya bukan jenis, tapi apa? Ciri khas. Yang merupakan ciri khasnya. Jadi penulisannya diikuti karena konsisten ya, secara cirinya semuanya adalah geografis ya. Geografis, maka penulisannya harus kapital gitu. Oke. Selain itu juga ada kata film yang diikuti dengan geografis. Film Hong Kong, film India, mungkin film Indonesia, film Amerika, dan lain sebagainya yang konsistensinya jenisnya sama gitu, yang merupakan geografis semua nih, maka dia penulisannya kapital. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak? Oke, lanjut kalau nggak ada. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, kecuali kata tugas. Nah, kata tugas itu contohnya apa? Contohnya di, ke, dari, dan, yang, untuk. Jadi, kalau dia nama negara, yang pertama nama negara, yang kedua nama lembaga, badan organisasi, dan dokumen, bentuk pertama atau bentuk ulangnya, yang bentuk ulangnya harus sempurna ya. Maksudnya bentuk ulang sempurna itu apa? Bentuk ulang yang reduplikasinya itu diulang secara sempurna. Contohnya ini, undang-undang. Berarti U-nya besar, di sini U-nya besar. Ini pengulangan sempurna. Contoh, bangsa-bangsa. Ini pengulangan juga sempurna. Artinya pengulangan secara utuh ya. Kalau waktu itu saya pernah jelaskan, reduplikasi utuh. Ya. Itu. Ini harus ditulis gitu. Kenapa? Karena ini merupakan organisasi. Persikatan masa-masa gitu. Kemudian contoh nama negara Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian nama lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dokumen. Dokumennya apa? Pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Nah, yang kecil yang mana? Yang kecil itu adalah yang merupakan kata tugas. Kata tugasnya dan atau kecil serta kecil. Lainnya bukan kata tugas ya. Oke. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan?
Udah ya. Lanjut. Huruf pertama, kapital digunakan untuk judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah, serta surat kabar. Kecuali ada kata tugas lagi. Atau konjungsi ya. Ini. Yang tidak terletak di awal posisi. Kalau dia di awal posisi, contohnya, di sana aku menemukanmu. Ya, di sana aku menemukanmu. Nah, D-nya tetap besar dong, karena itu judul buku, contoh ya. Oke. Di sana. Oke, di sana aku menemukanmu. Nah, kalau kayak gini, ya jadi harus besar gitu. Karena dia di awal kalimat gitu ya. Oke, karena dia judul buku atau artikel. Contoh, saya telah membaca dari, nah D-nya juga besar nih, gitu. Karena ini judul dari Ave Maria ke Jalan Raya Roma, bagus nih bukunya. Bahasa dan sastra, adanya ini kecil. Surat kabar, sinar pembangunan, atau artikel. Nah, biasanya kalau artikel atau makalah, selain dia besar, ya, selain dia besar, huruf pertamanya dia menggunakan kutip. Untuk artikel atau makalah menggunakan kutip gitu. Oke, kayaknya nih udah overtime deh. Kita langsung bahas soalnya aja gimana? Bahas soalnya atau lanjut nih? Gimana? Gimana yang lain? Healthy, Viva, Putri, Salsa. Kita lanjut jelasin atau ke soal aja? Halo, halo. Kalau gelarnya 2 gimana, Kak? Kenapa? Gelar namanya 2 di belakang, Kak. Kenapa Viva? Gelar nama di belakang. Iya, Kak. Oh, gelar nama belakang. Kalau ini gelar nama di depan ya? Udah tahu ya, berarti ya? Nyonya, jangan lupa nih, nyonya gini. SDR, saudara gini. Prof, dokter DR. Kalau dokter, berarti kecil ya? DR, dokter gini. Hajah, Monsignor. Ini Monsignor kayaknya gini. Oke, saya nggak tahu nih Monsignor. Ini yang di belakang ini. Nih, Viva. M.Hum, MSI, MA, Master of Arts, PhD, PhD, PSD. Ada yang mau PhD? Bukan Pizza Hut ya. PhD itu S3-nya di luar ya. Namanya filosofi doktor kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya kepanjangannya ya. PhD. Oh, PhD itu tulisan ya, PhD gini tulisannya. Tapi tulisannya di belakang ya kalau PhD ya. Siapa tahu nanti ada soal-soal PhD kayak gini. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia dia setara dengan gelar akademik doktor S3 ya. Penulisannya gimana? Penulisannya sama sih. Contohnya siapa ya? Contohnya Afifa ya. Amin, Afifa, koma, PH.D gitu. Titik. Nah terus kalau mau ada gelarnya lagi bisa nggak? Soalnya sebelum PhD dia magister. Magister M. M.Hum ya. Berarti titik dulu, terus koma, spasi. Gitu. Kalau mau disebutin semua. Kalau mau disebutin dari awalnya juga bisa sih. Gitu. SPD dari apa? Dari sarjana, dari S.Hum.
Ini harus baru lagi. Sorry. Contoh mau dari awal. Biasanya sih kalau udah S2 atau S3 sih nggak perlu disebutin lagi ya home-nya. Gitu. Jadi kalau memang semuanya masih gini, ya ada titik koma, lanjut lagi, titik koma, PHD titik. Nah, kalau mau diterusin kata-kata bisa Kak? Bisa sih. Kasih aja di sini koma, baru diterusin lagi mau ngomong apa gitu. Atau ini juga kalau mau dikutip juga nggak apa-apa gitu. Contoh ada kalimat yang sebelumnya gitu. Sebelumnya apa gitu. Contoh kata-kata orang yang di sana gitu, orang yang di sana gitu ya. Kita lanjutin katanya apa? Kita kutip Afifah Eshum Mhum MPD, koma kutip. Kemudian dilanjutin lagi sedang makan. Bisa. Sedang makan titik gitu ya. Titik. Oke, jelas? Gimana, Viva? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Habis ini apa lagi? Oh, masih huruf kapital. Banyak banget emang huruf kapital. Nah, huruf kapital ini untuk penunjuk kekerabatan ya. Ini yang kemarin kita bahas di semantik ya. Makna. Kalau apa? Kita tuh udah mengalami sebuah penyempitan makna dan perluasan makna. Nah, untuk kata bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, ini kalau untuk penunjuk kekerabatan gitu, bahwa sekarang itu perluasan maknanya itu bahwa kata bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman itu nggak cuma untuk yang kekerabatan, tapi untuk penyapaan dan pengacuan. Contoh kalau misalnya kalian mau ke warung ya, beli sabun, pasti kan kalian bilang, Pak, beli Pak, gitu. Padahal bukan bapak kalian. Bu, beli Bu. Dik mau kemana Dik, gitu. Atau Om, beli Om. Kan bukan Om kalian, kan bukan saudara. Tapi kalian tetap manggilnya itu. Nah, kalau untuk penyapaan dan pengacuan, harus menggunakan huruf kapital. Contoh, pengacuan dan penyapaan ini pasti, kebanyakan sih pasti di kalimat tanya ya. Dan kalimat langsung dan tidak langsung. Kapan Bapak berangkat? Pulpen ini milik ayah, bukan milik ibu. Ibumu, gitu. Ibumu kan bukan menyapa. Ibumu ya ibumu. Kemudian adik bertanya, itu apa Bu? Surat saudara sudah saya terima. Silakan duduk, Dik. Besok paman akan datang, kata adik. Nah, selain penyapaan, dia pengacuan. Artinya pengacuan ini adalah ada orang yang diacu, ada orang yang dituju. Ada orang yang dituju. Itu sih hal yang perlu digarisbawahi. Seperti itu. Oke. Istilah kekerabatan itu bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, istilah kekerabatan yang ini gitu, ibu dan bapak kita, ini kan kekerabatan. Tapi ini bukan penyapaan dan pengacuan. Kita harus menghormati bapak dan ibu. Contoh, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Iya, ini kekerabatan, tapi bukan penyapaan dan pengacuan. Jadi tidak perlu kapital. Dia tidak mempunyai saudara yang tinggal di Jakarta. Kekerabatan, saudara, ya kan? Tapi bukan penyapaan dan pengajuan. Kemudian kata ganti Anda yang dipakai sebagai sapaan ditulis dengan huruf di awal kapital. Oh iya, kata Anda, saudara itu kalau untuk pengacuan harus kapital. Contoh, bagaimana kabar Anda? Sudahkah Anda tahu siapa nama Anda?
Surat Anda telah kami terima dengan baik. Nah, ini kalau merupakan sapaan yang mengacu pada orang harus kapital. Oke, ada pertanyaan di sini? Pengacuan? Oke, ini ada beberapa catatan yang saya bikin bahwa huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti kata keterangan, catatan, atau misalnya yang didahului dengan dan atau diikuti persyaratan lengkap atau diikuti dengan paparan yang berkaitan dengan pernyataan berikut tersebut. Ya, itu. Huruf kapital itu catatannya adalah huruf pertama pada kata seperti kata keterangan atau misalnya yang didahului dengan dan atau diikuti dengan pernyataan lengkap. Misalnya, nih, catatannya adalah huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Ini catatan yang pertama. Misalnya, keteluk, menyeberangi sentelat, mandi di sungai atau berenang di danau. Catatan yang pertama. Catatan yang itu catatan yang pertama ya untuk huruf kapital. Kalau huruf miring untuk judul buku ya. Untuk judul buku, majalah, atau surat kabar yang dikutip dari tulisan yang termasuk di dalamnya ada daftar pustaka. Jadi kalau semuanya masuk dalam daftar pustaka, sudah pasti ditulisnya miring. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan suatu huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, ini harus miring. Kata yang ditekankan. Lanjut, huruf miring juga digunakan untuk penulisan kata atau ungkapan asing daerah. Contoh apa? Bhinneka Tunggal Ika, ini Sanskerta ya. Upacara apa? Peusijuk, tepung tawar, merupakan ungkapan dari bahasa daerah. Oke, selanjutnya, catatannya dulu ya. Nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi ya di dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Ini catatannya ya, yang beda dengan EYD. Jadi kalau dia adalah nama orang, pertama nama orang, kemudian nama lembaga atau organisasi yang di dalamnya itu bahasa asing atau bahasa daerah, itu nggak ditulis miring. Contohnya yang tadi ya, itu kan nggak ditulis miring ya. Oke. Ini adalah merupakan ungkapan, ya, ungkapannya. Kalau ini ungkapan, tapi kalau dia adalah nama orang, lembaga, organisasi, itu tidak ditulis miring. Kalau tadi kan ungkapan ya, ungkapan itu kayak upacara, istilah lah, istilah. Itu ditulis miring. Tapi kalau nama orang, lembaga, organisasi tidak ditulis miring. Kemudian dalam tulisan tangan itu kan atau mesin ketik biasanya huruf yang dicetak miring itu bisa juga dengan garis bawah atau underline nih. Kemudian kalimat atau teks bahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia jadi tulis miring. Contoh kalimat teks berbahasa asing atau bahasa Indonesia yang dikutip secara langsung. Kalau dia dikutip secara langsung di bahasa Indonesia itu ditulis miring. Contoh, saya mau ngutip tentang suatu pernyataan dari ini, umpamanya apa ya? Siapa ya? Mark yang punya Facebook itu Mark lagi ngomong apa nih? Nah, kalau itu omongannya Mark bisa diutip secara langsung omongannya dia. Menggunakan apa? Kutipan berarti tanda kutip berarti itu bisa ditulis dengan huruf miring. Gitu ya. Catatannya untuk huruf miring. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir huruf tebal. Huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Biasanya kalau udah ditulis miring, kemudian ditebalkan. Untuk apa? Untuk menegaskan. Contohnya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat di ejaan bahasa Indonesia.
Harusnya Ramadan ya, nggak pakai H. Ramadan, udah gitu aja. Kata et dalam ungkatan ora et labora berarti dan. Berarti etnya ini merupakan tulisan yang memang perlu ditegaskan di sebelumnya. Nah, huruf tebal juga bisa dipakai untuk menegaskan bagian karangan. Biasanya kan ada apa? Judul buku, bab atau subbab tuh. Kalau di buku-buku kalian tuh pasti itu dia tulisannya sudah kapital, kemudian ditebalkan. Oke, penjelasannya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lihat dulu ya untuk hasilnya. Oke, nomor 1. Ini lumayan benar semua ya. Kita lihat di sini ada kata apa? Yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai kan di sini kan udah ada huruf miringnya ya. Udah enak nih. Di kawasan, waduk, kedung, apa lagi? Pelabuhan Dumai, Sungai Ciliwung, Sungai Ciliwung. Ini ada 2. Udah pasti benar. Pelabuhan Dumai, ada apa? Dumainya ya. Dumai Riau nih. Ada letak geografisnya benar. Waduk Kedung Ombo juga letak geografis ya. Benar. Nah, di sini ada kata kawasan. Kawasan ini nih yang seharusnya menggunakan K kecil. Jadi jawabannya A. Gitu ya, gampang ya. Nomor 2 nih, lumayan agak banyak yang salah. Nomor 2 dan 3. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini baku. Kecuali yang mana? Berarti kita cari yang tidak baku. Mana yang tidak baku? Berarti cari yang tidak baku. Yang tidak baku yang mana? Apa? Ada kata apa? Rohaniawan, heroisme, berolahraga, mempercayai, ya, dan kata analisis. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini baku kecuali yang mana? Kalau kita lihat rohaniawan, berarti dari kata apa? Rohani. Harusnya rohani, rohaniwan, ya, bukan rohaniawan. Oke, rohaniwan karena apa? Imbuhannya apa? Wan. Contoh apa? Contoh kata apa? Selain wartawan dari kata apa? Warta dan wan. Wan ya imbuhannya. Kemudian ada kata heroisme. Isme benar ya. Berolahraga. Berolahraga juga benar. Dari kata apa? Olahraga dan ber. Oke. Kemudian ada kata mempercayai. Harusnya apa? Mempercayai. Percaya ya. Dari kata apa? Percaya. Kemudian ada kata apa lagi? Analisis. Analisis juga benar ya. Analisis yang tinggi. Dari kata analisa sih, analisa, analisis juga benar. Berarti ini jawabannya antara A sama yang D ya, berarti ya. Ada 2 jawaban nih yang salah. Maka kalian banyak yang salah di sini ya. Oke, di sini saya screenshot dulu buat diperbaiki ya, nomor 2. Oke, berarti yang benar antara A atau D. Ya, jawabannya A atau D. Oke, lanjut. Yang nomor 3.
penulisan yang sesuai dengan EYD terdapat dalam kalimat yang mana. Nah, kalau EYD ini, kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan UTBK sih pasti kayak gini sih, yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan ya, berarti ini masih yang lama konteksnya. Nah, berarti EYD-nya ini berhubungan dengan 4 unsur tadi ya, penulisan kata, penulisan huruf, unsur serapan, dan tanda baca. Ada 4 unsur yang ditanya. Berarti 4 unsur ini yang harus kalian perhatikan. Gitu. Oke, kita lihat. Yang ditanya adalah yang sesuai. Perusahaan yang bergerak pada bidang energi ini, melakukan akuisisi yang berakibat rugi besar. Oke, berarti kalau yang A nggak ada masalah ya. Sorry, yang sesuai, sorry. Yang ditanya itu yang sesuai ya. Berarti ini tidak sesuai, sorry, maaf. Yang koma ini berarti harusnya dihilangkan. Dihilangkan ya, tidak boleh subjek, koma, terus predikat. Ini enggak boleh ya. Di sini enggak boleh. Kemudian yang B, bagaimana mungkin lembaga yang suka ber-KKN itu akhirnya jatuh bangkrut. Oke, ini benar ya, ber-KKN. Nah, tanda ini gitu, tanda strip ini gitu digunakan untuk, nanti kita bahas ya di tanda baca ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari tanda baca. Tanda baca sih, tanda baca. Ini digunakan untuk kata ketika digabungkan dengan huruf atau yang singkatan. Contoh berdua, ya, atau kedua, gitu ya. Kedua, atau tadi apa? Ber-KKN. Oke, itu benar ya, gitu. Oke, untuk menjawab agenda pembaruan itu tersedia 3. Nah, kata 3 ini, ya, kata 3 ini kalau memang imbuhannya hanya 1 suku kata, boleh lebih baik dituliskannya langsung angka 3. Kemudian akan tetapi harusnya apa? Koma. Kemudian untuk menjawab agenda pembaharuan itu, di sini juga bisa digunakan koma. Karena diawali dengan untuk ya. Nggak bisa, harus keterangan, berarti di keterangan. Harus ada komanya. Atau enggak, sorry, bukan komanya, bukan di situ. Mohon maaf. Untuk menjawab, gitu, untuk menjawab agenda pembaharuan itu tersedia 3 jawaban strategis, gitu ya. Komanya di sini. Mohon maaf. Kemudian dalam penentuan sampel iklan perlu dipilih tempat-tempat yang memenuhi syarat. Tempat-tempat berarti harus strip. Dan di awal ini kan ada kata dalam ya. Berarti kita butuh koma di sebelum subjek atau kalimat intinya. Oke, berarti jawaban yang sesuai adalah yang B, yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, ada pertanyaan? Jelas sampai sini? Gimana Abi? Kasilas? Zahra, Salsa? Healthy? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Nomor 7. Langsung yang ini ya. Banyak yang keliru ya. Nomor 4 juga ada yang keliru sini. Nah, nomor 4 dulu deh. Kayaknya lebih mudah. Lebih singkat ini. Manakah kalimat yang menggunakan ejaan secara benar? Mana yang benar?
P-nya besar, benar. Ini benar. Dipisahkan selat. Aduh, S-nya ini salah ya. Oke. Oke, kemudian aku percaya yang maha kuasa. Ini kayaknya harus besar, salah. Umat Islam beribadah di masjid. Ini U-nya benar, awal kalimat, I-nya, nama agama harus besar juga. Ini berarti benar. Hari Kartini dilakukan pada 21 April. Berarti hari Kartini hanya besar. Hari Raya, Hari Kartini, Hari Lebaran ya. Kemudian Ana berkata, aku berasal dari kota Solo. Kayaknya harus besar. Oke, berarti yang benar adalah yang C. Bisa ya, yang ini mudah. Lanjut, nomor 7, langsung ya. Di bawah ini penulisan huruf kapital yang salah. Yang salah yang mana? Kalau tadi yang benar berarti ini adalah kita headline-nya yang salah. Oke, Ruslan belum juga makan siang sejak tadi pagi. Nggak ada yang salah ya. Masih benar-benar aja, nggak ada letak geografis, nggak ada koma, nggak ada titik, cuman R-nya besar di awal, benar. Mintoro berkata, harusnya apa? Ada koma di sini ya. Jangan kau mengambil hak saudaramu. Harusnya di sini ada koma ya. Oke, hak saudaramu gimana? S-nya harusnya hak saudaramu karena ini merupakan bukan merupakan apa? Bukan merupakan pengacuan gitu. Bukan merupakan sapaan, berarti S-nya kecil. Nah, yang C yang C itu kalau semuanya kita lihat PUEB ya 2015. Nah, ini kalau masih ini nih, berarti ini pertanyaannya orang yang membuat ini masih pakai EYD ya. Ini benar kalau di EYD. Tapi di PUEB salah. Harusnya apa? Harusnya adalah apa? Al-Quran, gitu ya. Tulisannya. Diperbaharui seperti ini. Tapi karena ini masih EYD, ya udah. Dialah Allah yang maha melihat. Ya, oke. Yang maha melihat dan maha memberikan petunjuk. Oke, harusnya apa? Maha melihat, yang maha melihat dan maha memberi petunjuk. Harusnya besar ya. Tak ada yang luput dari pandangannya. Oke. Dialah Allah yang maha melihat dan maha memberi petunjuk. Berarti di sini Allahnya benar. Kapital. Kalau di Al-Quran PUEB kayak gini, ini juga salah ya. Tapi karena ini masih menggunakan EYD, jadi yang paling fatal salahnya gitu, kita anggap ini EYD ya. Jadi kita fokusnya yang salah adalah yang B. Karena tidak menggunakan koma di ketika penulisannya salah gitu. Oke, dan S-nya juga ini salah ya, penggunaan huruf kapital, karena yang ditanya adalah penggunaan huruf kapital. Kalau penggunaan huruf kapital berarti yang salah adalah yang hak saudaramu. S-nya harusnya kecil. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih untuk yang sesi ini. Kita akan bertemu lagi nanti di 1:30 ya, semuanya ya. Selamat beristirahat dulu. Nanti kita ketemu di jam 13.30. Yang jelas tuh kalau yang soal-soal kayak gini tuh memang butuh banyak ketelitian ya. Butuh banyak ketelitian, kesabaran, karena kadang-kadang titik, koma, dan lain sebagainya macam. Kayak tadi kita bahas aja
soal kayak gini gitu. Ternyata yang ditanya adalah huruf kapitalnya. Nah, berarti kalau tanya huruf kapital berarti fokus pada huruf kapitalnya aja. Yang mana? Itu huruf kapital itu di S, ya, di A, kemudian di Allah, gitu, di pandangannya. Ya, berarti kalian tinggal fokus di huruf-huruf kapitalnya aja. Ini bener atau salah. Kalau tadi saya kayak koma sih sebenarnya itu tanda bacanya. Kalau huruf kapital tuh fokus aja pada huruf kapitalnya. Kadang-kadang kita bisa ke distract hal-hal yang lain nih. Harus hati-hati berarti ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat istirahat. Kita ketemu jam 13.30. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.